Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, belajarlah ilmu agama. Karena yang disebut sebagai ilmu agama itu, yaitu al-Islam, sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil yang jelas, kita akan masuk dalam jaminannya Nabi, yaitu bahwa Nabi telah meninggalkan dua perkara yang bila kita ini berpegang teguh pada dua perkara itu, kita akan tidak tersesat. Termasuk di dalamnya adalah bahwa kita dalam mencari sumber dari Quran dan Sunnah itu nggak bisa ditawar, karena nggak ada satu pikiran dari orang yang kemudian itu berbeda dengan Quran dan Sunnah, kecuali orang itu yang akan salah, dan orang yang seperti itulah orang yang akan kalah, sekalipun didukung oleh pengikut yang sangat banyak. Nah, untuk kemudian kita ini supaya tidak gampang kemudian disesatkan oleh orang-orang dalam menyampaikan pengertian-pengertian agama, kita tidak boleh terlalu awam terhadap agama ini. Caranya, tuntutlah ilmu agama yang dari sumber yang benar, dari orang-orang yang benar-benar ingin membimbing dan terbimbing dengan agama ini. Karena al-ilmu itu, yang namanya al-ilmu itu tidak hanya bisa menyelamatkan di akhirat, tapi di dunianya juga. Maksud saya bukan menyepelekan selamatan di akhirat, tapi dunianya. Karena dunia ini dengan ilmu yang kemudian diamalkan kok salah, maka di akhirnya nanti akan tertolak. Dan yang disebut sebagai al-ilmu itu adalah dari Al-Quran dan Sunnah, dari Allah dan Nabi. Gak kurang-kurangnya para ulama telah memberitahu kepada kita tentang kemutlakan Quran dan Sunnah untuk menjadi dua pedoman dasar untuk pegangan kita hidup dan pola berpikir yang kemudian terkontrol, serta ucapan yang enggak boleh kemudian menyimpang dari tuntunan dan bimbingan ilmu ini. Saudara sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, kalau seseorang itu kemudian mengerti tentang ilmu agama dan kemudian dia mengajarkannya, dan orang-orang yang kemudian dia ajari agama itu mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang jalani dari bimbingan orang tersebut, dan siapa saja yang mengikutinya sampai yang mulia. Masya Allah, sedemikian agungnya arti ilmu itu bagi kita. Akan tapi balikan dari ilmu ini adalah al-jahlu, kebodohan, yang mengambil tuntunan dan bimbingan apapun itu dari pikiran yang tidak berdasar sama sekali dalam Quran dan Sunnah, untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Dan kalau kemudian itu berhasil diikuti oleh banyak orang, dia akan mendapatkan dosanya sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Hati-hatilah bahwa ucapan itu semuanya nanti, tindakan, kelakuan itu akan dihisab di yaumul qiyamah. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang berada di dalam keadaan mencari ilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya dan berkhidmat di dalamnya. Dan jangan sampai kemudian kita ini mempelajari ilmu untuk mendapatkan sesuatu dari penguasa, atau untuk mendebat para ulama, atau membodohi orang bodoh,
atau hanya untuk memalingkan manusia kepada dirinya. Karena 4 perkara ini dalam tujuan mencari ilmu akan dijahanamkan. Waliyadzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.